Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Mumtahana dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan. Definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadiannya menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu. Yang pertama, peran dan sikap masyarakat. Yang kedua, perang. Yang ketiga, pemimpin dalam keperawatan. Definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk layanan bio, fisiko, sosio, spiritual, komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan masyarakat. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu, baik sakit maupun sehat, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Hal ini dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain atau misal dokter adalah sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat. Selanjutnya, perawat adalah suatu profesi yang mandiri yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri dan bukan sebagai profesi pembantu dokter. Ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan, sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah, di negara Arab, perkembangan keperawatan mulai maju dan berkembang sekitar abad 7 seiring dengan lahir dan agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan dalam kitab agama Islam, yaitu Al-Quran, tertulis pentingnya menjaga kebersihan diri, seperti kebersihan sebagian dari iman, makanan, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pada masa ini muncul tokoh Islam dalam keperawatan yang dikenal dengan nama Rufaidah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa itu, negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada penjajahan oleh Belanda, khususnya pada zaman VOC 1602 sampai 1799, penjajahan Belanda I, didirikan rumah sakit yang bernama Bienen Hospital yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda, sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti perkembangan dalam keperawatan. Pada masa penjajahan Belanda II, 1816 sampai 1942, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu pada tahun 1819. Didirikan rumah sakit Stadverband. Kemudian pada tahun 1919 rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kemudian diikuti rumah sakit milik swasta.
Pada masa ini, sebagian besar tenaga keperawatan dilakukan oleh penduduk pribumi, sedangkan tenaga pengobatan, dalam hal ini tenaga dokter, masih didatangkan dari negara Belanda. Sejarah perkembangan kesehatan dan keperawatan tidak mengalami perkembangan, justru keperawatan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, telah banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 1952 didirikan sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Pada tahun 1985, untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama Program Studi Ilmu Keperawatan. Dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan, maka menjadi sebuah fakultas ilmu keperawatan. Beberapa tahun kemudian diikuti berdirinya pendidikan keperawatan setingkat S1 di berbagai universitas di Indonesia seperti di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat diploma, sarjana, sampai setingkat doktoral, profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi lain. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Posisi Indonesia sebagai negara yang terjajah atau subaltern yang menyebabkan kita selalu berada pada kondisi yang tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Kultur di dalamnya mencakup pola perilaku, pola pikir, dan pola bertindak. Sejarah keperawatan di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh penjajahan bangsa asing. Ini ada kaitannya dengan konsep hegemoni. Seperti dijelaskan di awal, perawat awalnya direkrut dari Boemi Putra yang tidak lain adalah kaum terjajah, sedangkan dokter didatangkan dari negara Belanda. Sebab pada saat itu di Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Akibatnya, perawat terbiasa bekerja layaknya seorang dokter, padahal lingkup kewenangan kedua profesi ini berbeda. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.